Ucapan semarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023. Semarakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat. Bola.com. Jakarta, ucapan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia berisi ungkapan penuh makna dan semangat layaknya para pahlawan. Hari istimewa bagi bangsa Indonesia tersebut diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Pada tahun ini, Indonesia akan merayakan HUT ke-78 tahun pada Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023. Beragam cara bisa dilakukan rakyat Indonesia untuk merayakan hari kemerdekaan. Satu di antaranya dengan membagikan kata-kata ucapan melalui media sosial. Tak hanya sekadar memberikan ucapan untuk hari kemerdekaan RI. Kata-kata ini juga sebagai bentuk doa agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bagi kamu yang bingung merangkainya, ada banyak kata-kata ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa jadi referensi untuk bagikan melalui media sosial. Berikut ini kumpulan ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023 yang bisa dibagikan. Dilansir dari berbagai tweet di Twitter. Ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023. Ilustrasi kemerdekaan. Merdeka. Indonesia. HUT RI. 1. Dirgahayu Republik Indonesia. 2. Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. 3. Selamat Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. 4. Bangkitlah, Indonesiaku. Selamat HUT ke-78 RI. 5. Hari ini adalah bukti bahwa semangat kemerdekaan masih terus menyala di hati kita. Selamat HUT ke-78 RI. 6. Kita merayakan 78 tahun perjuangan dan kebangkitan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. 7. Di bawah panji merah putih, kita bersatu dalam keberagaman. Selamat HUT ke-78 RI. 8. Dalam semangat perjuangan, mari kita terus memajukan bangsa ini. Selamat HUT ke-78 RI. 9. Merdeka artinya bebas. Bebas secara individu, bebas bermasyarakat, bebas secara ekonomi dan bebas berpolitik. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 10. Dengan semangat patriotisme, kita merayakan HUT ke-78 RI. Selamat Hari Kemerdekaan. 11. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Selamat merayakannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023. 12. Selamat Hari Kemerdekaan ke-77 Indonesia. Semoga kita sudah merdeka untuk melakukan kewajiban dan mendapatkan hak yang sama sebagai manusia. Serta semangat 45 selalu menyertai kita semua. 13. Satu bangsa, satu semangat, satu tujuan. Di usia yang ke-78, mari kita terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. 14. Dalam keberagaman kita bersatu. Dalam kemerdekaan kita kukuh berdiri. Tidak ada yang bisa menghalangi langkah kita menuju kemajuan. Selamat HUT ke-78 RI. 15. Merdeka bukan hanya kata, melainkan tekad untuk terus berkarya. Selamat ulang tahun ke-78, Indonesia. Mari terus maju. 16. Merdeka adalah panggilan jiwa untuk terus berkarya. Selamat ulang tahun yang ke-78, Indonesia. Mari kita terus berjuang dan berkontribusi. 17. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Semoga Indonesia makin maju, makin kuat, dan makin sejahtera rakyatnya. 18. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa untuk memerdekakan diri sendiri. Kemerdekaan diri ditandai dengan berani dan enggak malu menjadi diri sendiri. 19. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 tahun. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. 20. Darahmu tumpah di tanah pusaka. Jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau adalah pahlawanku. Engkau kusuma negaraku. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. 21. Semoga kita semua makin merdeka dari apa yang mengurung kita. Jangan lupakan semua jasa-jasa pahlawan. Selamat HUT ke-78 RI. 22. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo kita bersatu, berkarya, dan bekerja sama untuk membangun bangsa. Ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023. 23. Tetaplah menjadi Indonesia yang berbineka, berbudaya, dan gotong royong. Selamat HUT ke-78 RI. Merdeka. 24. Selamat HUT ke-78 RI. Saudara sebangsa setanah airku.
Mari kita jaga dan rawat bersama NKRI tercinta. 25. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jangan junjung bendera asing saat kakimu berpijak di Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. 26. Berkibarlah terus sang saka merah putih di langit Indonesia. Selamat HUT ke-78 RI. Merdeka. 27. Selamat HUT ke-78 RI. Lekas pulih. Lekas membaik. Lekas sembuh. Lekas utuh kebinekaan. Indonesia Pusaka. Indonesia Merdeka. 28. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Semoga makin maju dan jaya selalu. 29. Cintaku kepada bangsaku adalah kelayakan. Cintaku untuk bangsaku tidak ada habisnya. Yang saya inginkan untuk negara saya adalah kebahagiaan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 30. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI. Semoga kita semua adalah jiwa-jiwa yang merdeka. 31. Darahmu tumpah di tanah pusaka. Jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku. Engkau kusuma negaraku. Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 32. Pahlawan menumpahkan darah demi merdeka. Kini kita tak perlu bertaruh nyawa. Cukup terus berkreasi hingga juara. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. 33. Terus jaga kedaulatan bangsa agar tetap utuh sehingga menjadi bangsa yang lebih tangguh. Selamat HUT ke-78 RI. Ucapan HUT ke-78 RI tanggal 17 Agustus tahun 2023. 34. Jayalah negeriku. Majulah bangsaku. Berkibarlah bendera merah putih selalu. Selamat HUT ke-78 RI. 35. Selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-78. Semoga Indonesia makin maju, makin kuat, dan makin sejahtera rakyatnya. 36. Selalu ada rindu dan kasih untuk NKRI. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. 37. Jasa pahlawan. Jasa penuh kenangan. Jasa yang tak akan mampu dibeli dengan harta. Jasa yang punya tujuan, merdeka atau mati. Dirgahayu Republik Indonesia. 38. Selamat Hari Kemerdekaan ke-78 RI. Pada momentum Hari Kemerdekaan ini, mari kita bersama-sama mengenang jasa para pahlawan kita serta meneladani sikap juang pantang menyerah mereka. 39. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini 78 tahun Indonesia merdeka. Tapi perjuangan masih terus digelorakan. Maju terus Indonesiaku. 40. Dengan bersatu bekerja sama kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 41. Selamat Hari Kemerdekaan bangsaku tercinta, Indonesia. Bangga dan bersyukur terlahir di negeri yang aman, makmur, kaya, indah, penuh toleransi. 42. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga bangsa Indonesia makin maju, hebat, dan juga masyarakatnya damai sentosa. Doa yang terbaik dari yang terbaik untuk tanah air. Merdeka. 43. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita berdiri bersama untuk merayakan kemerdekaan. Kita bertahan bersama untuk kemerdekaan Indonesia. 44. Selamat HUT ke-78 RI. Semoga menjadi NKRI yang makmur, aman, tenteram, dan damai. 45. Kita selalu berharap dalam situasi sesulit apapun jangan pernah lepas karakter keindonesiaan kita. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 46. Hargailah hasil dari perjuangan orang-orang sebelum kita demi masa depan anak cucu kita. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. 47. Dirgahayu Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah gerbang menuju kesejahteraan, kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa. 48. Selamat HUT ke-78 RI. Mari bersatu untuk Indonesia yang makin baik. Mari saling menjaga untuk warga Indonesia yang makin toleran. 49. Tak peduli kemana kamu pergi, tempat pulangmu pasti Indonesia. Walau banyak yang mencaci, Indonesia tetaplah rumah yang akan selalu dirindukan. Dirgahayu Republik Indonesia. 50. Dirgahayu Republik Indonesia. Mari kita teruskan perjuangan para proklamator dan para pahlawan dalam mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke. 51. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, ayo kita bersatu dan bekerja sama untuk membangun bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. 52. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari kita bersatu dan bekerja sama untuk membuat negara ini menjadi lebih baik setiap harinya. 53. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Jayalah selalu negeriku.
54. Dirgahayu Republik Indonesia. Kita generasi muda bangsa Indonesia janganlah sampai melupakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur demi mendapatkan kebebasan yang sekarang kita nikmati. 55. Selamat HUT ke-78 RI. Bangsaku. Mari isi kemerdekaan dengan perbuatan baik, pikiran yang jernih, dan kerja keras. Penggembala dan anjingnya. Renungan. Kisah untuk renungan 78 tahun. Katanya, merdeka. Penggembala dan anjing penjaganya. Letnan Jenderal Frederick Stanley Maude KCB CMGDSO, tanggal 24 Juni tahun 1864 sampai 18 November tahun 1917, adalah seorang perwira Angkatan Darat Inggris. Dia dikenal karena operasinya dalam kampanye Mesopotamia selama Perang Dunia Pertama dan untuk menaklukkan Baghdad pada tahun 1917. Kisah jenderal ini diriwayatkan oleh Dr. Ali Alwardi dalam bukunya, Social Glimpse from the History of Iraq. Pada tahun 1917 Jenderal Inggris Stanley Maude memasuki salah satu daerah di Irak dan bertemu dengan seorang pengembala. Dia panggil penerjemah dan meminta menerjemahkan untuk berkata kepada seorang penggembala. Penerjemah, Jenderal akan memberimu 1 pound, jika kamu menyembelih anjingmu yang berlarian di sekitar kawanan dombamu. Anjing merupakan kebutuhan penting bagi penggembala karena lah ikut menggiring kawanan dan membantu melindungi domba dari predator. Tetapi 1 pound pada saat itu dapat membeli setengah kawanan domba. Penggembala senang dan membawa anjingnya dan menyembelihnya di hadapan jenderal. Kemudian Jenderal Maut berkata, aku akan memberimu tambahan 1 pound lagi jika engkau mengulitinya. Penggembala menerimanya dan menguliti anjingnya. Jenderal Maude berkata lagi, aku akan memberimu 1 pound ketiga asal kamu memotong anjingmu menjadi potongan-potongan kecil. Dan sang gembala langsung melakukannya. Sang gembala mengejar sang jenderal dan para prajurit yang bersamanya sambil berseru, apakah engkau memberiku uang dan memakannya? Jenderal pun menjawab, tidak, aku hanya ingin tahu karaktermu dan memahami jiwamu. Karena kamu sanggup menyembelih, menguliti, dan memotong-motong teman dan rekan setiamu dan paling berharga hanya untuk 3 pound dan kamu akan siap memakannya untuk 1 pound keempat. Dan inilah yang aku butuhkan di sini dan apa yang ingin aku ketahui telah terbukti, mentalitas penduduk sini. Kemudian jenderal berpaling kepada tentaranya dan berkata, kalian perhatikan, selama banyaknya mentalitas mereka seperti ini, kalian jangan pernah takut apapun. Kisah ini menunjukkan memang ada beberapa jiwa lemah di kebanyakan masyarakat kita yang siap melakukan apapun demi uang tanpa menyadari bahwa mereka rela menjual yang mahal, din Islam akhirat, peni, demi yang murah, dunia, materi peni. Inilah yang digunakan musuh manapun untuk menghancurkan masyarakat sepanjang sejarah. Perhatikan. Berapa banyak dari kita yang tidak bersedia makan daging anjing, tetapi siap makan daging saudaranya. Bahkan rakyatnya, jika kedudukannya sebagai pemimpin, demi uang. Bandingkan dengan kisah Ribi bin Amir ketika ia diundang Rustum, Panglima Militer Persia, negara adidaya saat itu peni. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya menjelang terjadinya Perang Qadisiyah, Rustum meminta kepada pemimpin pasukan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan menemuinya untuk sebuah dialog. Sehingga saat mengirim Ribi bin Amir Ribi memasuki kastil Rustum yang dipisahkan dengan sebuah jembatan dengan menunggangi kudanya yang kerdil, memakai baju besi, bertopi baja, dan tetap menyandang senjatanya. Ketika memasuki ruang pertemuan, di situ sudah dihiasi dengan bantal-bantal bertahtakan emas dan beralaskan sutera. Mereka hendak mempertontonkan, menggoda peni kepada Ribi berbagai macam perhiasan berupa permata yakut, permata-permata yang mahal dan perhiasan-perhiasan yang menyilaukan mata. Rustum sendiri memakai mahkota dan duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas. Sebaliknya, Ribi datang dengan segala kesederhanaannya tapi dengan penuh kegagahan, keberanian dan kemuliaan. Lah tiba dengan jiwa yang agung dan pribadi yang luhur, lah menampakkan kemuliaannya sebagai seorang muslim. Ketika Ribi telah sampai di dekat permadani, pasukan Rustum menyuruhnya untuk turun dari kudanya. Tapi ia tidak menghentikan kudanya hingga setelah berada di atas permadani. Barulah ia turun dari kudanya. Lalu mengikatkannya pada 2 bantal yang lah sobekkan terlebih dahulu. Kemudian lah masukkan tali kudanya ke lubang 2 bantal yang sudah terkoyak itu. Tentara Rustum pun marah, tapi tak kuasa mencegahnya. Selanjutnya mereka meminta Ribi untuk meletakkan senatanya. Ribi menjawabnya dengan tenang, aku tidak pernah berniat mendatangi kalian. Tetapi kalianlah yang mengundangku datang kemari. Jika kalian memerlukanku maka biarkan aku masuk dalam keadaan seperti ini. Dan jika tidak kalian izinkan, aku akan segera kembali. Para prajurit Persia memberitahukan kepada Rustum tentang sikap Ribi bin Amir dan akhirnya Rustum mengizinkan Ribi menemuinya.
La pun bertanya kepada prajuritnya, apakah dia hanya sendiri? Lalu diberitahukan kepadanya. Ribi pun datang sendiri dan bersandar dengan tombaknya sambil menusuk bantal dan permadani yang ada di bawahnya. Sehingga ia tidak meninggalkan bantal dan permadani kecuali dalam keadaan rusak. Ketika Ribi bin Amir telah mendekati Rustum, maka para pengawalnya segera melindung Rustum. Lalu Rabi duduk di lantal dan menancapkan tombaknya di permadani. Para pengawal Rustum pun berkata kepadanya, apa yang mendorongmu bersikap demikian? Ribi menjawab, kami tidak suka duduk di atas perhiasan kalian ini. Maka mulailah Rustum berbicara dengan Ribi bin Amir. Rustum bertanya, apa yang membawamu kemari? Ribi menjawab, sesungguhnya Allah mengirim kami untuk mengeluarkan hamba dari penyembahan kepada hamba menuju penyembahan kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju kelapangannya. Dan dari kezaliman berbagai agama kepada keadilan Islam. Dia mengirim kami membawa agamanya untuk kami ajak manusia kepadanya. Barang siapa yang menerimanya, maka kami akan kembali, membiarkan dirinya dan negerinya untuk diatur olehnya, hukum-hukum Allah peni, bukan oleh kami. Tetapi barang siapa yang menolaknya, maka kami akan memeranginya selama-lamanya sampai kami memperoleh janji Allah. Mentalitas sekelas Ribi bin Amir inilah yang diperlukan umat saat ini. Namun mentalitas ini tak akan diperoleh kalau bukan dengan penanaman akidah Islam ruhiyah dan siasah, yang tertancap secara mendalam. Sebagaimana Allah SWT berfirman. Barang siapa ingkar kepada takhut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui Quran Surat Al-Baqarah 256. Wallahu a'lam bi'as-shawab. Disarikan dari berbagai sumber.